Assalamualaikum, salam sejahtera. Halo semuanya Sobat Kisi. Bergabung lagi bareng dengan saya Ligwina Hananto hanya di koreainvestment.id. Dan hari ini kita akan IG Live, bahas sesuatu yang seru-seru. Ngobrol finansial itu memang harus dibikin seru-seru, yang ringan-ringan dan menyenangkan, bareng sama koreainvestment.id. Saya Ligwina Hananto, saya hari ini akan berperan sebagai moderator. Jadi yuk mari menyimak, yuk gabung-gabung. Kita tunggu dulu ya teman-temannya pada bergabung hari ini. Menyapa lagi para Sobat Kisi yang baru pada bergabung. Halo semuanya, Assalamualaikum, selamat sore, salam sejahtera. Saya Ligwina Hananto, hari ini akan menjadi moderator lagi untuk ngobrol bareng di acaranya koreainvestment.id. Buat kamu Sobat Kisi, ikutin terus sampai akhir sesi IG Live-nya ya, karena pasti akan banyak pengumuman dari Korea Investment. Oke, kita akan ngobrol hari ini, ngobrol yang seru-seru bareng sama teman saya Samuel Ray. Dan tentu saja kita akan menyapa dulu teman-teman yang sudah bergabung. Sobat Kisi hari ini apa kabar? Hujan nggak di daerah kamu? Aku di Jakarta Selatan dan tadi sempat hujan antara jam 12 sampai jam 2-an gitu. Tapi sekarang hujannya udah berhenti dan alhamdulillah tidak ada banjir di areaku. Di area kamu gimana? Coba aku sapa dulu ya. Siapa aja nih yang udah bergabung nih? Siapa aja nih? Wah lumayan nih, udah main banyak nih yang bergabung. Ada Sobat Kuliner, ada Jack Not Pirate, ada Ngurah, hai Ngurah. Ada Intan Mega, Ayu Bunda Vika, kemudian Alika HTB, Nicholas, Dwi Saputra Agus, Komik Ranggo, halo, Friska, Diana, Denny, Adia, Bimanta Baringin, Kemas Resta, Priyo, Almira, Gun. Hai semuanya, apa kabar? Hari ini kita mau ngebahas yang seru-seru dulu. Judulnya udah ada di atas. Nikah dulu, investasi dulu, atau gimana dulu nih? Kalian kira-kira yang mana? Boleh ya, kalau ada yang mau bertanya, masukin pertanyaannya di kolom question box yang ada di bawah itu. Jangan diketik di chat, karena takutnya ngegulung, nanti aku nggak bisa baca. Jadi masukin kalau punya pertanyaan. Kalau mau komentar boleh ya, silahkan berkomentar di bawah ya. Sapa-sapa teman-temannya di sini, sapa-sapa aku juga biar aku nggak sendirian. Sambil kita menunggu Samuel Ray-nya bergabung. Apa sih yang menjadi banyak pikiran Sobat Kisi hari ini? Pada saat kita masih muda, usia di bawah 30, perjalanan hidupnya itu kan bermacam-macam ya. Nah mungkin ada yang setelah lulus langsung semangat untuk cari kerja. Setelah lulus, nikah aja dulu. Atau setelah lulus, enggak, pokoknya aku investasi dulu deh. Yang mana kira-kira nih yang Sobat Kisi mau lakukan? Ini tentu saja topik yang seru dan ringan di sore hari ini ya, yang mudah-mudahan cukup cerah buat kalian. Di aku cukup cerah. Hari ini tuh udaranya sebenarnya enak, nggak terlalu panas, nggak terlalu mendung. Hujannya lumayan lebat tadi, tapi nggak lama-lama gitu. Jadi cukup menyenangkan kalau buat aku. Buat kalian gimana? Kita akan menunggu. Di sini briefnya gini, bapak-bapak penyayang anak dan istri. Siapa di antara kalian yang juga adalah bapak-bapak penyayang anak dan istri? Hai Sobat Kisi, selamat bergabung. Komik Ranggo, aku sudah menyapa kamu tadi. Hai. Ada Bung Hatta, ada Bukro Roni, ada siapa lagi nih? Kalau bikin nama Instagram susah-susah tuh susah loh menyapanya. Ada Cuma Coba Konten. Bima ikut menyapa tuh tadi barusan. Almira, kacamata iya dong, bagus nih. Beli di Blok M. Itu dia, sudah hadir. Samuel sudah bergabung, kita akan ngobrol bareng Samuel. Hai Latif, Zaya, Natasha, Ananda, everybody welcome to ngobrol-ngobrol hari ini. Kita akan bahas-bahas sama ini ya. Briefnya adalah bapak-bapak penyayang anak dan istri. Siapa di antara kalian yang bukan bapak-bapak penyayang anak dan istri? Kita akan menyapa Sobat Kisi satu ini. Kalau Zaya bilang saya istri penyayang bapaknya. Oke, tunggu sebentar. Mari kita gabung dulu. Halo, Zaya salah ngomong. Mari kita connect dulu sama Samuel. Go live with Samuel. Internet tetap kondusif supaya mudah untuk ngobrol. Ini dia. Hello. Halo. Hai Sam, akhirnya ngobrol ketemu juga di IG Live. Setelah aku berusaha ngajak dia IG Live belum berhasil. Jodoh emang gak kemana ya Sam. Ketemu di sini di koreainvestment.id. Belum mulai ngobrol udah ketawa, bawaannya mau bercanda. Belum apa-apa ya, aduh memang nih bawaannya
Tolong selamatkan karir finansial aku ya, orang jadi lebih banyak ketawa nih kayaknya. Sam, how are you? Apa kabar? Baik, baik, Teh Wina, thank you. Mari kita Apa kabar juga? memperkenalkan diri dulu ya, biar Boleh. sobat Kisi di sini mungkin ada yang udah kenal aku belum kenal Sam, atau mungkin udah kenal Sam belum kenal aku Hmm, gitu ya. Mari perkenalkan diri dulu. Sam, what do you do and why are you here? Topiknya financial soalnya, biar pada kenal. oke. Selamat sore, Sobat Kisi. Selamat sore, Teh Wina. Senang banget sore hari ini bisa kesempatan ngobrol sama teman-teman semua. Kenalin, namaku Samuel Ray. Biasa dipanggil Sam atau Koh Sam. Panggilan sayang dari netizen ya. Kosem ya, netizen panggilnya Kosem. Ya, panggilnya Kosem Kosem. Mulai berkarir di tahun 2011 sebagai profesional HRD. Jadi udah kurang lebih 10 tahun, 11 tahun berkarir. Mulai tahun 2019 aku mulai ngonten. Jadi aku punya channel Instagram ini. Di 2019 aku mulai aktif sharing-sharing tentang rekrutmen, tentang nulis CV yang baik, tentang tips-tips interview. Lalu mulai tahun 2021 aku mulai ngobrolin tentang perjalanan keuangan. Karena aku punya istri yang sangat melek keuangan, 11-12 sama Teh Wina lah. Jadi aku merasa ya perjalanan keuangan kami kayaknya seru juga kalau dibagikan, dan kami waktu itu tertarik sama movement yang namanya Financial Independence Retire Early. Kalau teman-teman Oke, tahu mungkin fire ya, fire. FIRE itu. Nah, kami jadi mungkin yang mau di-share juga hari ini tentang journey kami menuju FIRE, udah sejauh mana, dan ya aku juga sekalian mungkin tipis-tipis konsultasi boleh ya Teh ya. Sama diri. Hey, kamu content creatornya. Aku hari ini moderator tahu. Tidak sesuai brief ya. Oke, oke. Ya, Ini tapi seru itulah banget. Jadi memang perkenalan. Salam kenal berawalnya semuanya. karir yang HR banget gitu ya, yang kerja di perusahaan, lalu belum terlalu lama bikin kontennya berarti, tapi memang cara membawakannya tuh banyak yang bisa relate. Aku perhatiin ya, semua yang sekarang bikin konten financial itu disukai ketika orang tuh bisa relate. Jadi ini yang menurut aku Hmm. penting. Minggu lalu kita ketemu sama Denny kan, Denny Rahmat ya. Hari ini ketemu Mm-mm. sama Kosem. Nah, jadi Sam, sebelum ke sana, karena nanti kan akan berhubungan sama gimana financial journey-nya Sam sama Chloe ya, sama istri ya. Em, Mm-mm. aku dikasih pertanyaannya mesti nanyain dulu perjalanan cinta loh hari ini. Boleh, nggak apa-apa. Oke, Sam, ceritain dong, karena nanti ini relevansinya ya buat Sobat Kisi, relevansinya karena kita memang ada survei yang menunjukkan bahwa ketika suami dan istri punya hubungan yang baik soal diskusi keuangan, kondisi keuangan itu lebih sukses. Ini terbukti berdasarkan survei nih kalau kalau di tempat aku. Sehingga untuk yang ini mau ngecek juga nih sama Sam. Awalnya tuh kenal sama Klaus sampai kemudian jadi menikah tuh gimana? Katanya pinjem-pinjeman catatan pelajaran. Koreknya sampai situ kita. Itu yang bikin brief tuh berarti mungkin subscriber YouTube tuh karena gue pernah cerita di situ. Banget, pasti, banget. Sangat spesifik ya. Jadi aku sama Paul Spesifik ya. kenal kenal di universitas kan. Berarti ya mungkin some 11 12 years ago. Aku regular student kalau dia transfer student. Kemudian kebetulan di kampus kita kita kuliahnya di Jepang waktu itu Teh Vina. Hmm, hmm. Aku part time job jadi resident assistant. Jadi kayak semacam apa ya kakak kakak kelas yang ngurusin Cutting, adik-adiknya lah cutting. Kalau gitu. bahasa anak sekarang cutting ya. Cutting, cutting. Cuman kan cutting galak kan. Kalau cutting di Mm-mm. Jepang itu Kalau di baik, Jepang nggak ada gitu. nggak ada bully-membuli gitu. Jadi kita ya ngurusin lah kebutuhan mahasiswa baru yang datang gitu. Terus dari situ jadi kenal sama Clau. Biasalah kalau orang Indonesia di luar negeri kan ngumpul-ngumpul kan, Ya, nanya beli merasa makanan. Kalau senasib yang Muslim sepenanggungan ya. betul apa beli makanan halal di mana kalau yang Muslim. Terus kalau sholat ibadahnya di mana, yang non Muslim ya gereja di mana segala macam. Nah dari situ kenal. Terus ya itu benar minjem catatan. Jadi kita ngambil kelas bareng. Terus modusku minjem catatan karena dia selalu mencatat dengan rapi dan aku suka nggak masuk gitu. Kadang mahasiswa bandel gitu Boleh kan. nih yang masih pada mahasiswa dipinjam modusnya ya. Gitu. Jadi habis itu ya ya singkat cerita habis itu pacaran pulang ke Indonesia. Nah mungkin pelajaran pertama tentang keuangan itu pas kita memutuskan untuk merit karena Hmm. tiba-tiba orang tua tuh kayak nutup keran gitu. Oke, kamu udah selesai ya keuangan sampai kuliah, sekarang kamu mau merit,
cari sendiri Gelak deh gitu ya. gitu kan. Gelak Aku tahu-tahu putus tuh ya, kayak kayak bayi lepas dari plasenta tuh ya. betul betul langsung ya udah Karena cari ditutup sendiri ya jadi harus gitu. mandiri. Betul. Dituntut mandiri, dan ya udah, dari situlah kita mulai journey financial. Jadi mungkin ini juga yang aku udah share di konten-konten aku gitu. Menikah, kemudian memutuskan untuk setelah menikah kita nggak langsung, kita nggak kontrak rumah, kita memaksa diri untuk ya udah pokoknya kita tinggal sama orang tua dulu selama 3 tahun untuk ngumpulin uang untuk kita bisa punya bisa DP rumah gitu, bisa beli beli rumah sendiri. Habis itu dari situ juga kita, setelah bisa DP rumah, kita dapat tanah, mulai bangun, rumah udah beres, 1-2 tahun kemudian beli mobil, juga beli mobil sendiri, sampai akhirnya kita baru punya anak gitu. Jadi journey-nya emang benar-benar berdua sih kita jalanin dari bawah, sama-sama karyawan, sama-sama gitu. Sam, itu tuh direncanakan atau enggak? Apa ngikutin flow aja? uh, Mix sih, Teh Wina, nggak bisa semuanya ya, as you know lah, maksudnya namanya hidup kan, kita nggak bisa ini kan bener-bener apa according to plan semuanya gitu, tapi large part of it emang kita plan. Kayak misalkan ngomongin anak nih gitu, orang bilang kan anak banyak rezeki gitu ya. Ada aja rezeki anaknya gitu. Nah kalau buat kami, anak itu maksudnya sesuatu yang kami ngerasa punya anak tuh tanggung jawab besar gitu. Kalau misalkan kita punya anak, ini seorang manusia nih yang kita datangkan ke dunia, ini nggak bisa kita balikin, nggak bisa kita refund gitu. Jadi benar-benar kita mesti tanggung jawab gitu sama sama keputusan kita. Jadi emang secara sengaja, contohnya anak gitu ya, kita emang nunda sampai rumahnya jadi, dan ya idealisme kita gitu. Pokoknya kita harus ngedein anak di rumah kita sendiri, di atas atap kita Rumah sendiri. sendiri Tapi gitu ini ya. sharing ya teman-teman ya, maksudnya bukan aku Ya. ngerasa udah Jadi ini bukan apa standar ini yang hidup paling yang semua terbaik atau orang harus gimana. Cuman ikutin gitu ya. benar, benar, Ya, benar. aku selalu Cuman bilang ini ya, ya how personal we live finance our is very life gitu. personal. Jadi kalau dengar sesuatu itu Mm-mm. jangan langsung, wah, jadi semua orang harus kayak gitu. Enggak, justru ini cerita hidup Mm, seseorang. Nah, kalau kamu versinya mau kayak betul, apa, tapi berarti mesti kita pikirin nih mau yang mana yang dilakukan langkahnya gitu kan. Dan nanti kalau rencananya ternyata nggak sesuai dengan rencana, namanya rencana kan pasti belok-belok tuh. Berarti kita harus bikin, oke, betul, berarti kalau rencananya lurus ternyata harus belok kirinya mau berapa banyak gitu ya. Sam, kamu tuh betul, sering betul. banget yang aku perhatikan ya, bikin konten itu sering mengusung istilah frugal living Mm, gitu. Terus orang tuh suka nggak paham nih Sam, frugal living tuh mm. maksudnya apa? Jadi nggak boleh beli apa-apa. Jadi orang tuh kayak kayak bingung sama istilah itu. Apalagi kan ini memang bukan bahasa Indonesia yang mudah untuk kita cerna ya. Hmm, hmm, Sebetulnya apa sih yang dimaksud frugal living itu? Apakah berarti benar-benar harus serba hemat menjurus pelit? Em, hmm, terus jadinya nggak boleh beli apa-apa. Tapi aku juga tidak melihat kamu yang jadinya barang bubututan gitu. Enggak loh. Justru hmm, ini agak putus-putus kita. Semoga lancar lagi. hmm. Iya, kesalahan bukan pada layar televisi Anda ya. Aku Mohon putus-putus maaf nggak, ya, ini teman-teman? agak kita tunggu. Ada badai. Iya, kita, kita tunggu sebentar ya, teman-teman ya. Oke. Halo. Cek cek. Iya, Kita halo, tunggu dulu ya. Teh Wina. Nah, Cek satu. bisa dengar aku nggak? Bisa, bisa. Tapi suaranya, Ya, gambarnya agak putus-putus. Cuman suaranya kayaknya masuk deh. Teh. Hmm. Aku mulai aja kali ya. Coba ya cerita ya, yang tentang frugal living tadi ya. Oke. Jadi frugal living itu dari kata. Oke. Sam, bisa dengar aku? Yes. Barusan putus-putus, Teh Wina. Yang Oke, ini barusan udah banget kedengeran lagi ya? putus-putus. Tapi uh, uh,
Udah. Tapi tadi aku dengar Oke. sih sampai Tevina minta aku cerita tentang frugal living. Mungkin aku Ya, boleh pick up silakan. di situ ya. Ya, silakan. Oke, sip. Jadi, oke, mungkin gampangnya gini. Pasti teman-teman pada tahu bukunya Marie Kondo yang apa? eh, dia seorang konsultan beres-beres gitu ya di rumah. Terus ada satu gesture dia. eh, kalau dia beres-beres barang, dia suka bilang gitu. Dia pegang barangnya, terus dia minta kita bertanya gitu ke barang itu. Does this sparks joy? Dia bilang gitu kan. Barang yang mendatangkan sukacita nggak buat kamu gitu, mendatangkan kesenangan nggak, kebahagiaan, bikin kamu senang apa enggak gitu. Nah, buat aku frugal living itu prinsipnya sama sebenarnya, tapi diterapkan pada pembelian kita. Jadi setiap kali kita memutuskan untuk membeli sesuatu, kita memutuskan untuk punya barang baru gitu ya dengan uang kita, tanyakan diri sendiri dulu, does this sparks joy? Ini benar-benar sesuatu yang mendatangkan sukacita nggak buat aku gitu. Jadi membeli dengan cermat gitu. Ada satu buku yang aku suka quote ya pada saat sharing tentang keuangan, itu bukunya Vicky Robin, judulnya Your Money or Your Life. Nah, buku itu bilang bahwa bayangkan kalau kamu beli barang itu jangan dilihat uangnya berapa. Misalkan kamu beli sepatu nilainya 1 juta gitu, atau beli handphone baru 15 juta gitu ya. Tapi yang dihitung adalah berapa jam dari hidup kamu yang kamu tukarkan jadi barang itu. Gitu. Nah, itu pas aku baca itu teh, um, benar-benar membuat pola pikir aku terhadap uang tuh berubah gitu. Aku ngerasa kayak Oke. ini kalau aku beli barang, cuma lihat oh ini bisa dicicil 0% pakai kartu kredit, nggak berasa lah cicilannya cuma berapa ratus ribu tiap bulan. Tapi yang aku nggak sadari adalah oh Samuel, kamu sedang menukarkan waktu kamu, tenaga kamu gitu kan. Kan kita orang gajian kan, karyawan kan pasti terima gaji, terus karena kita menukarkan waktu kita gitu, kita menukarkan waktu kita untuk bekerja di kantor. Nah, waktu itu kan kita nggak akan dapatkan lagi. Nah, jadi lebih lebih careful, lebih lebih mindful ketika kita melakukan pembelian gitu. Nah, kalau disambung sama Secara si praktiknya fire. gimana, Sam? Hmm, secara praktiknya Secara jadi gini, praktiknya. yes. Jadi secara praktiknya aku sama istri punya kebiasaan, kita tiap tanggal 25 setelah tiap gajian, itu, nah ini aku again sharing ya, bukan berarti harus ditiru gitu, karena being open about your finance, especially with your spouse, ya susah mungkin buat beberapa orang. Tapi kalau kita kebetulan, aku tahu gaji istriku tahu gajiku berapa, jadi kita nggak punya, uh, apa namanya, bisa dibilang expenses kita digabung lah gitu. Tiap tanggal 25 kita ngobrol, kita um, kalau ada kalau kita lihat sisanya gitu. Kita lihat yang kita bisa investasikan tuh berapa, kita sama-sama putuskan kita mau investasikan kemana. Nah, sisa uang yang ada di rekening aku adalah sisa uang yang aku dan istri sama-sama udah, ya udah ini kita udah kalkulasikan cukup untuk misalkan sekarang kan udah mulai WFO lagi gitu, jadi aku commuting ke kantor, aku mungkin ya jajan ngopi segala macam, jadi apapun yang udah kita sepakati, jadi expense masing-masing gitu. Aku butuh segini, istriku butuh segini untuk tiap bulan. Nah, sisanya kita investasikan gitu. Itu mungkin pada prakteknya. Nah, yang lagi kita kejar di fire, ngikutin si fire movement ini gitu, kita berusaha tiap bulan itu kalau bisa uang yang kita investasikan itu naik rasionya gitu. Nah, ini juga again sharing ya guys, bukan balapan gitu. Jadi kita mulai tentu seperti teman-teman, mungkin ya bisa investasikan 10% aja udah syukur gitu. Tapi along the years kan kita belajar bahwa semakin banyak yang kita investasikan, tentu semakin cepat kita bisa leave the workplace, semakin cepat kita bisa, bukannya pengen resign ya, ini mudah-mudahan bos saya tidak menonton, tapi kalau nonton ya begitu, belum mau resign, cuman maksudnya secara apa namanya, uang yang kita dengan kita berinvestasi semakin banyak, itu artinya kita membeli kembali kebebasan kita gitu. Itu yang that's the whole fire movement is about gitu. Dengan kita menekan expense kita sekecil-kecilnya, tentu tidak semua orang harus ada di standar yang sama gitu ya. Kami pun masih punya budget untuk happy. Jadi nggak semuanya ditaruh di budget yang dihemat gitu ya. Sebisa mungkin enggak gitu. Tapi ada apa namanya, ketika kami berinvestasi itu ada dorongan dari kami berdua gitu, untuk tiap bulan yuk kita makin banyak yuk yang kita investasikan gitu. Ada
rata-rata sih sekarang kita apa namanya, puji Tuhan udah bisa invest di atas 50% dari salary kita berdua Oke, gitu. Ada bulan-bulan berdua dimana ya. kalau lagi budgetnya bagus banget bisa 80% gitu. Tapi ya poinnya bukan balapan ya guys, poinnya bukan harus semua 50% 80% kayak Kosem gitu. Cuman kita lihat bahwa uang itu jadi kendaraan buat kita, ini loh, kita bisa at one point we can say that work is optional gitu. Work is optional for us karena kita udah frugal selama ini dan our lifestyle is not, maksudnya kalau teman-teman ke rumah tuh bukan mungkin ngebayangin frugal tuh kayak hidup susah gitu, kayak bener-bener Ya, ya, apa. itu yang kayaknya mesti diluruskan ya, Sam. Nah, Frugal bukan berarti hidup susah ya. betul, frugal tuh bukan hidup susah. Jadi gimana kita mencermati gitu expense kita yang tadi, yang caranya Marie Kondo tadi gitu. Kalian ketika membeli, ketika kalian apa ingin memiliki sesuatu, ini akan spark joy apa enggak? Kemudian tadi Vicky Robin bilang kan, ini kalau ditukarkan dengan jam hidup nih jadi sekian jam loh. Sepatu ini jadi sekian jam gue kerja di kantor, gue diomelin bos misalkan, gue suruh ngelemburin revisian gitu ya, relakah gue tukar ini dengan sepatu gitu. Nah itu sedikit cara pikir sih sebenarnya, cara pikir terhadap kita ngelihat expenses. Tapi sebenarnya Oke. ya Itu tadi kan fundamentalnya, ngomongnya bahan yes. ya, barang Hmm, ya, Sam. Ngomongnya hmm, kan barang ya. Misalnya yes. berapa lama kerja harus lembur sampai malam di kantor nanti ditukar sama sepatu. Tapi banyak banget nih, banyak banget yang lifestyle-nya tuh bukan barang. Jadi boncos besar, bukan bocor-bocor halus nih kalau kita ngomongin cash flow. Itu banyak Hmm, yang bentuknya kalau anak sekarang tuh tentang experience. Aku melihat hmm, ini tren yang eh, bukan tren as in trending, bukan, tapi pola gitu. Aku melihat ini sebuah pola yang memang udah terjadi 10 tahun terakhir. Mungkin 10 tahun yang lalu, 15 tahun yang lalu, orang masih, ya sekarang juga masih ada, tapi orang masih punya value yang tinggi untuk barang. hmm, Akhirnya beli banyak, mungkin nggak branded juga, tapi jadi banyak gitu. ya, Spendingnya tuh eksesif untuk barang. Nah, aku perhatiin 10 tahun terakhir, spending eksesif ini munculnya untuk experience dengan jargon buy experience, don't buy things gitu. Yang akhirnya healing, healing. sebetulnya borosnya sama gitu loh, Iya, saya setuju, malah setuju. nggak jadi barang. Bahkan ada orang zaman dulu yang komentarnya gini, paling nggak gue beli tas mahal, tapi kalau ada apa-apa bisa dijual. Dia tuh liburan habis itu kan habis gitu. Nah, Hmm. soal spending eksesif di experience tadi, diantaranya konser, liburan gitu. Inline-nya gimana sama frugal living? Hmm, setuju Teh. Ini sebenarnya gue belajarnya dari Teh Wina juga gitu loh teman-teman. Gue belajar mengelola keuangan itu dari pertama-tama ya, kalau boleh cerita sedikit, gue ikutan kelas lo, nggak tahu Teh Wina masih inget gue apa enggak ya, di Hah, Bank of Tokyo kapan? dulu, di Bandung, di Bandung dulu di Di hotel. Bandung pula. Jarang-jarang itu terjadi. Iya, jadi apa namanya, ikut kelas itu, terus ya mulai mulai punya punya exposure tentang keuangan, dan ya salah satu fundamental yang gue pelajarin adalah budgeting sih gitu. Nggak tahu ya namanya apa, orang mungkin nggak mau sebut budgeting karena nggak seksi atau karena Iya, udah iya. bahasa bahasa bokap gue lah itu Basically budgeting cash gitu. flow Cuman ya. apapun disebutnya, menurut gue budgeting itu first and foremost you have to learn to do it gitu, karena namanya kita mau achieve financial freedom. Freedom is actually a paradox that you achieve by restricting yourself. If you want to be hidup semaunya, kalau kamu mau hidup semaunya, mau apa-apa dibeli, justru lama-lama jadi hilang freedomnya, karena oh nanti ada utang, nanti harus bayar kartu kredit, harus bayar cicilan dan lain-lain, jadi nggak freedom kan gitu. Tapi dengan kita membatasi diri dengan budgeting, apapun bahasanya ya, mungkin Teh Wina yang lebih lebih ngerti nih, nanti anak sekarang ngomonginnya apa sih gitu kalau kalau di financial space. Tapi Aku anak buatku lama budgeting, masalahnya, jadi masih ngomongnya budgeting sama anggaran. Nanti kita coba. Kalian yang lagi nonton, Sobat Kisi punya istilah lain nggak untuk nah budgeting? karena suka gitu Teh gitu, jangan budgeting gitu, apa susah banget sih lo hidup gitu. Ya Iya, justru iya. harus harus mau direncanain, biar lu bisa tahu hidup lu tuh seberapa mahal tiap bulan gitu. Kan kalau Mamat kan bahasanya kali 300. Ya, Ya, apa yang mau dikali 300 kalau lu nggak pernah ngitung tiap bulan lu habis berapa, kan gitu. Sebenarnya sama gitu. Sebenarnya intinya budgeting dulu. Nah, di dalam budgeting itu nanti kalian bisa tahu gitu seberapa seberapa sering kalian butuh. Kayak kalau tadi contohnya barang, beli sepatu baru seberapa sering, atau
you want to buy the experience, berapa sering beli gitu. Tadi barusan nyetir ke rumah ngobrol sama istri, ada yang nanya di DM istri Instagram gitu, dia bilang, Ciklau, kalau beli tas mahal itu sebaiknya setahun sekali atau berapa tahun sekali ya gitu. Kayak kan ini ya apa maksudnya ya pertanyaan yang lugu, tapi maksudnya ya you decide gitu. People don't realize kalian sebenarnya punya Bikin power aturan untuk sendiri ya. bikin aturan sendiri, exactly. Semuanya tergantung pada seberapa besar gaya lu gitu kan, gaya hidup, kebutuhan hidup, ya kan, intinya kan semua butuh uang. Nah itu disesuaikan dengan budget yang kita punya gitu, dan ya udah diterimalah kenyataan itu gitu kan, dan hiduplah hari demi hari gitu sih. Oke, that's very interesting. Jadi tetap bisa melakukan bisa purchasing untuk barang-barang yang menurut kita mahal gitu ya. Tetap bisa kalau mau liburan, tapi kayaknya tadi yang sangat penting itu adalah be mindful with the spending ya. Itu yang lebih penting kayaknya tadi ya kalau kita ngomongin frugal living. Dan bukan berarti hidup susah jadi serba lusuh dan kumel berantakan gitu, enggak gitu juga ya. Justru malah sangat careful sama apa yang mau dibeli supaya kalaupun mau dibeli barangnya malah bisa dipakai lebih lama gitu nggak sih? Betul. Tadi ada poin yang menarik tentang budgeting tuh, Sam. Untuk punya budgeting, tadi kan kalau Mamat kan istilahnya dari Rama tuh tentang kali 300 lah gitu ya. Kamu mau investasi kemana aja. Tadi tuh Sam sempat bahas gimana berdua sama istri itu dari frugal living ini, dari very careful with your spending, dari punya anggaran budgeting yang mungkin dikritis orang, hidupnya susah. Enggak juga sebenarnya gitu ya. End resultnya itu apa? End resultnya itu ternyata adalah punya kemampuan untuk menyisihkan yang sangat besar. Mau itu mulai dari 10%, 20%, 30%, bahkan kata Sam tadi ada masa-masa di mana bisa 50% dari penghasilan berdua. Artinya kan itu kemampuan investasi yang luar biasa besar ya. Kita nggak ngomongin nominal ya, buat Sobat Kisi, kita ngomonginnya berapa persen dari penghasilan. Jadi mau penghasilannya UMR atau penghasilannya direksi sekalipun, justru si persentase porsi dari gaji yang diselamatkan lah yang penting, bukan saja gajinya. Nah kalau tadi saya bilang bisa menyisihkan 30%, 50%, ini membawa aku ke pertanyaan, jadi investasinya pertama kali apa sih, Sam? Ceritain dong. Karena kan kita temanya nikah dulu, investasi dulu, kerja dulu nih. Banyak banget nih Sobat Kisi yang masih muda-muda galau dan bingung karena hidup itu tiba-tiba adulting is hard karena harus ini dulu gitu. Kalau mulai investasi, apa yang pertama kali dilakukan sama Sam? Dulu disuruh Teh Wina reksadana sih. Jangan bilang disuruh dong. Enggak. Jadi, pertama kali reksadana ya? Enggak disuruh lah, cuman maksudnya waktu itu dijelasin kan ada banyak instrumen investasi yang ada deposito lah, ada segala macam gitu. Nah, awal itu ya mungkin seperti kebanyakan teman-teman di sini mungkin taunya emas, deposito, orang tua bilang tanah gitu kan ya. Jadi memang coba semua. Cuman memang mungkin ya namanya investasi kan cocok-cocokan ya, gimana kita nyamannya gitu, karena beda instrumen investasi, beda komitmen juga yang dibutuhkan untuk maintainnya. Misalkan buat teman-teman yang pengen jadi ini bukan rekomendasi ya Sobat Kisi, ini ngobrol tentang pengalamannya Sam ya. Oke. Thank you disclaimer-nya, penting ya, kita disclaimer karena Sobat Kisi harus melakukan riset sendiri dan ketika berinvestasi tanggung jawab sendiri sama konsekuensinya. Oke, Sam, jadi waktu akhirnya memilih reksadana tuh diantaranya alasannya apa? Jadi reksadana itu buat aku, dirimu kan sering pakai analogi salad atau gado-gado gitu. Nah itu benar sih. Rujak ya. Oh ya rujak. Analogi rujak. Jadi ya kita mau sehat gitu kan, kita mau makan buah. Ya udah tapi kita nggak punya kebunnya, kita nggak bisa tahu buah yang bagus yang mana, yang udah busuk yang mana, yang dicampur sama saus kacang yang enak yang mana. Ya udah kita minta sama tukang rujak gitu, tukang rujak langganan kita lah yang sudah tahu selera kita gitu. Ya udah teman-teman tinggal belanja sebenarnya ke dalam aneka manajer investasi yang menjual produk-produk reksadana yang sesuai dengan profil risiko teman-teman gitu. Jadi buat kami itu sustainable karena relatif low maintenance gitu kan. Kita nggak perlu kayak kalau investasi yang kayak misalkan properti gitu, kita mesti kunjungin rumahnya, terus kita mesti bersihin berkala gitu. Kalau ada atapnya bocor kita masih betulin gitu. Kalau reksadana kan
itu kan kepemilikan atas perusahaan sebenarnya kan. Perusahaan ya it's running by itself gitu kan, isinya kan orang gitu yang semakin bertambahnya waktu mudah-mudahan value-nya semakin meningkat dan kita nggak usah ngapa-ngapain gitu sebagai shareholder, hanya tinggal kita memastikan kita membeli reksadana yang tepat. Itu sih. Nah, semakin ke sini kami juga meminati reksadana indeks gitu. Itu juga mungkin another instrumen yang sangat-sangat low effort bisa dibilang gitu ya, tapi bisa dibilang secara performa dia kan at par with IHSG. Jadi kalau misalkan teman-teman ya low effort lah, aku nggak perlu lah mengalahkan IHSG performanya, tapi yang penting aku ngikut aja IHSG naik, ikut terbang. Katanya hari ini all time high kan, aku mau terbang juga gitu bersama IHSG. Ya ini mungkin nggak sempat ngecek, buat yang nggak sempat ngecek langsung pakai reksadana indeks udah ngikut ya. Betul gitu, udah merem aja ngikut sendiri. Tapi again selera, mungkin Teh Wina bisa kasih perspektif yang balance, tapi balik lagi selera teman-teman, karena kami mungkin sedikit konteks, aku dan istri sama-sama ngantor gitu kan, jadi kita nggak ada waktu untuk bacain daily report, baca headline tiap hari gitu, kasih tahu kami apa yang naik, apa yang turun gitu. Karena pernah seperti itu, ada masanya aku top up gitu ya di brokerage account trading gitu, wah stres gitu. Yang aku rasakan malah nggak tenang kerja gitu. Jadi kayak aku kontak RM aku gitu, hari ini apa yang trading ideas-nya dong, minta trading ideas gitu. Terus udah dikasih trading ideas kan di bawahnya tetap disclaimer, ini bukan financial advice gitu. Karena nggak ada yang bisa merekomendasikan dan yakin itu pasti naik, nggak ada ya. Kalau nggak semua orang udah kaya raya. Very hard. Apakah masih di reksadana sampai sekarang Sam, atau udah branching out on other things? Atau kayak yang tadi diceritain udah pernah juga nyobain saham tapi nggak bisa terlalu aktif gitu? Iya. Jadi portfolio kita ini aku open karena memang sudah pernah share juga di Instagram. Jadi secara portfolio kurang lebih 60% itu kita di saham dan di reksadana. Kemudian sekitar 20% itu di peer-to-peer lending, another 20% itu di deposito, valuta asing sama kripto gitu. Jadi memang yang ini bukan harus diikutin ya teman-teman ya. Again ini balik lagi ke preferensi masing-masing. Cuma kami memang pendekatannya sangat-sangat pasif, di mana kami tidak punya waktu yang dedicated during the day untuk ngulik saham gitu. Jadi kami pengen sebisa mungkin investasi kami autopilot. Itu sih pertimbangannya. So this is very interesting buat sahabat Kisi. Kalau ada kalian yang tertarik untuk investasi, sesuaikan dulu sama profil resiko dan tujuan finansial kalian. Jangan lupa investor harus melakukan riset sendiri dan bertanggung jawab penuh atas semua keputusan finansialnya. Yang disampaikan Sam tadi adalah berdasarkan pengalaman dia sendiri. Dan kita kan nggak tahu detail ya apa aja pengalaman hari ke harinya Sam kan. Jadi apa yang Sam lakukan belum tentu 100% bisa langsung kita nyontek aja deh Sam di situ, saya di situ juga, nggak bisa kayak gitu. Tapi menarik banget tadi dengan latar belakang dua-duanya karyawan, nggak punya banyak waktu untuk monitor pergerakan pasar, capital market gitu ya. Punya saham, punya reksadana saham, tapi tadi stylenya Sam sama Klau itu, tadi istilahnya Sam quite passive ya. Bukan yang memang actively tiap hari harus melakukan gitu. Beda sama Sobat Kisi bisa nonton IG Live yang minggu sebelumnya, yang episode terakhir tuh sama Mamat, dia nyeritain kalau dia memang punya portfolio yang dia kembangin terus gitu. Jadi ini style yang berbeda. Sobat Kisi bisa memilih mana yang lebih relevan sama kalian sendiri. Jadi jangan langsung bilang ini benar itu salah, karena nggak ada yang benar salah. Ini masing-masing dengan style sendiri-sendiri. Bahkan Sobat Kisi bisa bikin style investasi kalian sendiri. Sam, aku mau masuk ke topik yang tadi menarik banget tentang FIRE, Financial Independence, Retire Rich. Nah ini kan sebenarnya kalau bahasa zaman dulunya yang suka diusung sama MLM ya, financial freedom gitu kan ya. Sebenarnya kan itu ya maksudnya ya. Sayangnya tapi, itu ya. Ya sebenarnya gitu kan, cuman kan nggak menarik. Jadi lebih menarik kalau disebut FIRE gitu ya, Financial Independence, Retire Rich. Nah, ketika menyiapkan untuk financial independence retire rich itu, yang sebetulnya aku yakin semua orang pengen loh punya kebebasan menentukan hari ini tuh tidak perlu kerja gitu kan, misalnya gitu ya. Hari ini aku mau diem dulu, boleh loh kalau mau kayak gitu. Nah,
maka harus punya apa sih untuk bisa sampai ke titik tersebut? Kan kalau ngomongin Ya. financial independence, retire early, aku tuh di kepalanya retire early, yakin mau retire early, ntar pikun Hmm. loh, aku tuh mikirnya tuh gitu loh. Betul. Waktu pertama kali dengar istilah ini, biar enggak salah paham nih sama Sobat Kisi, yang dimaksud dengan retire early itu maksudnya gimana? Apakah harus titik umur tertentu? Kalau Ya. konsennya punya visi apa? Jadi kan yang Ya. ada di dalam visi lu retire early itu seperti apa? Jadi emang kontroversial sih Teh kalau kita bilang si FIRE ini. Bahkan banyak orang yang ya udah gua FIRE kan 4 huruf ya, FIRE gitu. Gua bagian Mm-mm. FI-nya aja. Tapi RI-nya gue nggak mau. Banyak juga yang bilang Sih. gitu. Karena ya tadi yang dirimu bilang kan, kalau gue retire early, ntar gue pikun lah, ntar gue nggak ada kerjaan gitu kan. Jadi Ada gue lebih mau takut sih hamil gue. Tren hamil lagi serem. kan Lebih takut katanya yang rezeki itu. kalau itu. Itu kejadian Iya. di kita. Oh gitu, oke. Oke, Retire terima early kasih terus 33, peringatannya. terus punya anak lagi. Tidak. Saya Tidak boleh mencatat, balik saya kerja mencatat. lagi sana. Oke, Iya, lanjut. Jadi jadi konsep itu tuh kalau hmm, kita mau translate ke konteks Indonesia gimana? kalau menurutku yang aku ambil ya dari FIRE ini kan ya tadi yang dirimu bilang ini this is American movement gitu. Yang aku ambil adalah yang benar-benar resound ngedong banget buat aku gitu pas baca bukunya Vicky Robin, pas denger-denger podcastnya adalah FIRE itu about taking back control gitu. Selama ini Ya. kontrol atas hidup kita itu tidak kita miliki sepenuhnya sendiri. Ya memang Sabtu Minggu weekend bebas kita mau kemana gitu kan. Tapi Senin sampai Jumat kita bisa dibilang under the mercy of our employer or our bosses gitu kan. Our time is not our own selama kita masih living paycheck to paycheck. Dan ini bukan bicara kita gaji UMR atau gaji direktur. Tapi ini bicara soal our ability to build our net worth, kemampuan kita untuk membangun kekayaan kita, nabung gitu, nabung. Jadi sebenarnya orang gaji 5 juta sama orang gaji 100 juta. Kalau sama-sama apa istilahnya ya, expense-nya 5 juta dan 100 juta juga habis nggak ada yang ditabung, sebenarnya mereka nggak ada bedanya gitu. Net worth-nya tidak berbeda. Ya mungkin lifestyle-nya yang satu lebih keren gitu ya. Belanjanya di shopping mall mentereng gitu. Tapi pada dasarnya sebenarnya keduanya sama, tidak punya net worth. Nah, si FIRE movement ini berkata, dimanapun kamu berada sekarang, gajimu berapapun, sebenarnya kalau kamu bisa budgeting, nah balik lagi kata kuncinya budgeting tadi yang sangat tidak seksi tadi, kalau kamu bisa budgeting dan kamu bisa Susah tahu, viral konten yang itu ya. Kalau budgeting tuh susah viral. ya itu memang Yang apa? viral tuh cuan-cuan atau crazy Nah, rich gitu. Begitu budgeting, betul, boring. betul, Padahal core-nya di situ sebenarnya ya. betul. Core-nya adalah kita membatasi diri kita sendiri gitu. Untuk ya udah, gue sebenarnya bisa sih dengan income gue sekarang, gue jajan di mall, makan siang makan malam tiap hari 300-500 ribu tiap hari gitu. Tapi sebenarnya kalau dihitung-hitung, buat apa gue hidup seperti itu? Sebenarnya gue bisa lebih murah lagi. Misalkan gue bisa nih nekan biaya hidup 5 juta per bulan gitu. Nah, kembali ke hitungannya Mamat. Jadi sebenarnya ya ini nyambung semua gitu. Mamat juga ngomongin financial independence kan. Kali 300. Nah, kalau kita tiap bulan kalau misalkan pemasukan kita 10 juta nih gitu, tapi kita bisa tahan hanya 5 juta. Nah, 5 juta yang dikali 300 kan ngumpulinnya lebih dekat dibandingin kalau kita pengeluarannya harus 20 juta. 20 juta kali 300 kan 6M gitu kan, lebih gede lagi yang harus dikumpulin. Jadi sebenarnya yang tadi gue bilang, kejar-kejaran sama lifestyle ya, akhirnya orang kalau naik gajinya terlalu banyak, belum tentu dia bisa sejahtera ya, karena urusannya di budgetnya. Oke. Betul. Jadi balik lagi ke pertama-tama teman-teman harus budgeting, harus tahu berapa yang teman-teman katakan layak itu gitu, layak untuk hidup gitu. Nah, dan di sini adalah sedikit lampu kuning nih buat teman-teman di usia 20-an, jangan terlalu cepat mengatakan aku mau FIRE di usia 25, di usia 28 gitu. Karena ada yang mengatakan sebenarnya puncak dari, nggak tahu nih benar apa enggak ya, karena gue belum 40 ya, katanya puncak dari expense kita, hidup kita mahal-mahalnya itu usia 40 katanya gitu. Jadi hati-hati kalau di usia 20-25an berkata, kayak apa ya itu? Bener nggak ya? Kayak apa ya? Aku pura-pura nggak tahu aja. Kan anak-anak kuliah katanya kan, terus mungkin pengen punya hobi baru atau beli sepeda mahal atau gimana, nggak ngerti ya. Bikin kekacauan tuh justru di umur di atas 40 ternyata ya sama budgetingnya ya. Katanya sih. Menarik. Itu
Menarik Katanya sih. banget. Coba nih Sobat Kisi, ada yang mau curhat Betul. nggak? Kalau kalian udah mulai deg-degan karena ternyata pengeluaran di umur 40 atau teman-teman kalian yang umur 40 mulai belangsak ke pengeluaran ya. Mungkin mungkin relevansinya karena waktu masih muda meniti karir itu sulit, mulainya dari nol kan. Orang semua Hmm, kan karir mulai banyak yang dari nol kan. betul. Jadi di umur 30-an dia mulai karirnya naik, 35 ke atas mulai lebih tinggi, begitu umur 40 tuh kayak bablasin aja gitu kali ya. Makanya banyak yang Hmm, tuh mulai lost gitu. Kalau tadinya budgeting lancar di umur 30, umur 40 mulai berantakan. Oke, ini ada satu pertanyaan dari Reni Dewi. Hai Reni Dewi, aku bacain pertanyaan kamu ya. halo. Menarik banget pertanyaannya dan ini sangat relevan. Sebelum nanti kita akan masuk tentang saham ya, Sam. Pengen bahas gini, life after marriage itu investasinya gimana, kok, Sam? Hmm, oke, ya, Apa oke. pengalaman lo sama Cloud yang lo rasain membedakan soal investasi? Kalau itu sendirian, nggak Ya, ada Cloud, itu ya, efeknya tuh akan seperti apa? Karena oke. artinya kan pengambilan keputusan itu bersama kah? Ini Hmm, tipe-tipe pasangan kan macam-macam ya. Ada yang papa bos, ada yang mama bos, ada yang apa-apa diobrolin. Obviously kan kalau Sam sama Cloud kan kayaknya banyak banget diobrolin kalau kita lihat di konten-konten YouTube sama hmm, Instagram. iya, iya sih. Jadi pertama-tama mungkin siapa lebih frugal itu dulu kita ngaku dosa dulu di sini. Jawabannya Aku adalah sebenarnya jawabannya tentu saja Claudia. Itu easy answer. Jadi memang oke. Okay, ya jadi apa? dia yang bagian rem. Dia bagian rem, Oke. aku bagian ya. Tapi dalam investasi juga in a way aku yang memperkenalkan gitu. Ini aku habis ikut coaching sama Teh Wina nih di Bandung. Ada yang namanya reksadana nih, kamu mau coba nggak gitu? Enggak, aku selama ini baik-baik aja di deposito gitu. Tapi kalau reksadana bisa gini-gini. Jadi kita saling saling check and balance gitu. Nah mungkin yang bikin beda adalah ya lebih ada ini ya kali ya, sistem tadi ya, karena di dalam pokoknya kita punya sistem di mana kita nyatet teh. Jadi aku punya Excel yang mencatat net worth kita kan, net worth kami memang punya goal di usia 35 pengen bebas finansial. Nah kami punya semacam grafiknya gitu, nih targetnya kita udah sampai mana nih, grafiknya naik gitu. Nah grafik itu kita bahas tiap tanggal 25 dan ya udah di situ kita juga bahas ini dari pemasukan ada segini, kita mau taruh di instrumen apa aja gitu. Terus ya sambil tentunya baca berita, lihat tren, kita kayaknya boleh nih top up di reksadana ini, atau kita boleh nih top up di deposito dulu karena kemarin dan habis kepake dana daruratnya buat kebutuhan ini, kayak kita isi dulu deposito kita. Jadi mungkin yang bikin beda adalah aku jadi lebih punya sistem untuk accountability ya, untuk bisa check and balance tadi. Aku yang kalau sendiri aku pasti akan dodolnya luar biasa gitu untuk investasi, tapi dengan adanya pasangan jadi lebih tertata dan kita punya sistem untuk bisa bisa ngejar target kita. Itu sih mungkin. Tapi yang jomblo jangan Seru banget. jangan exit dulu ya, live-nya jangan di skip dulu. Seru banget. Tapi jadi uh, kalau nanti Sobat Kisi yang single kemudian menikah, Hmm, ini satu apa ya, sebuah tantangan untuk bisa membuka obrolan finansial karena ya. aku tuh sempat ketemu banyak orang yang kagok ngomongin uang sama calon gitu. Tapi kan itu masalah private, Mbak. Aku bilang, wah kalau lu udah nikah apalagi yang harus diprivatein soal Betul, keuangan gitu kan. Dan betul. kayaknya ini bisa jadi sebuah contoh pembelajaran gimana pasangan suami istri sukses ngobrolin soal keuangan. Kan kalau soal sukses secara keuangannya tergantung perjalanan hidupnya ya. Tapi Ya, sukses ngomongin, ngobrolin, diskusi tentang keuangannya menurut aku ini yang mesti kita mulai dulu langkahnya. Baby step dulu nih buat Sobat Kisi. Mana yang mau dikerjain duluan, obrolan sama pasangan mau seperti apa. Oke, mari kita lihat ada pertanyaan yang lain. Ini ada beberapa pertanyaan dari Naufal. Naufal tanya gini, selalu ada godaan narik uang investasi kalau udah cuan, itu baik apa enggak ya? Kalau menurut Kosep gimana sih? Walaupun memang tadi sempat disclaimer kalau style investasinya cenderung lebih pasif, misalnya aku hmm, bandingin sama Mamat beberapa minggu lalu kan emang lebih aktif ya. Aku juga soalnya yang hmm, lebih cenderung lebih pasif, nggak ada waktunya, Bo, gitu. hmm, Tapi pertanyaan kayak gitu menurut aku cukup valid loh untuk kita ya. kita bahas pertanyaan Setuju, Noval. setuju teh. Thank you Noval. Silakan. Thank you Noval pertanyaannya. Kalau menurutku balik lagi ke tujuannya, kamu berinvestasi buat apa gitu. Jadi kita tuh sering lupa kayak membicarakan uang
uang itu bukan tujuan akhir, teman-teman. Uang itu harusnya jadi instrumen buat kamu mencapai tujuan tertentu dalam hidup, gitu. Menurutku, ya itu tadi yang Tewina sempat bahas gitu. Yang viral tuh yang cuan-cuan-cuan, yang foto di depan mobil sport, yang rumahnya mewah di mana gitu. Di dalam Terus bak mandi kekayaan. ada duit gitu ya, Tuhan. Nah, ya itulah maksudnya yang kayak gitu-gitu kan viral. Tapi kita jadinya fokus sama ngejar kekayaannya tanpa tahu bahwa sebenarnya ya kesitunya itu butuh jernih loh gitu. Aku tuh 11 tahun loh gitu ada di sini gitu, dan ya ya dan kita ya aku juga tahu Tevina konsisten gitu loh bertahun-tahun apa speaking the same truth about personal finance gitu. Jadi buat aku jangan kita keblinger teman-teman sama content creator yang menjanjikan lain gitu. Justru ya memang prosesnya harus dibangun, dan balik lagi ke pertanyaannya, uang kamu punya tujuannya nggak? Kamu masukin uang itu ke situ, tujuannya sudah tercapai apa belum? Gitu. Itu yang disiplin. Nah, disiplin budgeting itu jangan lupa, kita harus juga ngomong soal disiplin gitu. Kamu bisa ada cuan segitu, uang itu kamu taruh di situ mau dipakai buat apa? Kalau memang sudah waktunya dipakai, ya udah tarik aja. Kalau memang belum, ya ditarik buat apa gitu. Nanti jadi ada uang lebih, kamu petantang-petantang ke mall jadi tergoda beli ini itu ngapain gitu? Mendingan ditaruh di situ. Salah satu Kecuali yang keuntungan. pengen diternakin aja gitu. Jadi Nah, masuk 10 juta naik jadi 12, memang targetnya 12 ya cairin gitu. Silakan juga betul, ya, nggak apa-apa juga kalau memang niatnya kayak gitu. Yang kasihan itu betul, yang tujuan sama eksekusinya nggak nyambung. Kayaknya gitu ya, Sam, betul, yang akhirnya betul sih. kasihan. Jadi misalnya punya target untuk mencapai 30 juta, baru naik dari 10 ke 12, wah tinggi banget, 20% dalam Hmm, satu, cairin deh, padahal belum nyampe di target 30. Itu yang menurut aku jadinya bikin deg-degan terus. Nanti besok turun jadi betul. 8, besok lagi naik lagi 15, turun lagi Setuju. 12. Kayaknya itu yang bikin gak tenang. Jadi Naufal, Benar. keputusan mau dicairin atau enggak itu dibalikin lagi ke tujuannya kamu. Thank you, Mm-mm. Sam. Kita jawab lagi pertanyaan. Apa sektor yang harus kita perhatikan saat BBM lagi naik? Oke, kita masuk ke pertanyaan sejuta umat tentang BBM naik. Aku pernah dimarahin orang di Twitter karena aku bilang yang bisa kita lakukan adalah periksa dulu kondisi keuangan kita seperti apa. Ya kan aku nggak tahu cara nurunin harga BBM-nya. Tapi kalau dari saya gimana? Buat Sobat Kisi yang tentu Aduh, saja dan aku dan kamu semuanya terdampak dengan BBM naik, mungkin udah nggak pakai BBM yang bersubsidi ya mobilku ya. iya, Tapi kan barang yang nyampe ke rumah, bahan makanan dan semua alat transportasi kan terpengaruh dong gitu. Jadi kan kita ada ekspektasi inflasi nih gara-gara BBM naik. hmm. Apa yang mesti kita lakukan dengan investasi kita? Hmm, Itu pertanyaannya aku, ya, ini nggak spesifik pertanyaan yang, ya, dari makro ya ya, sebenarnya pertanyaannya. ini pertanyaan yang susah-susah, gampang gitu loh jawabnya. Karena kalau ini ditanyakan ke seorang makroekonomis gitu, dia akan cerita tentang teori ekonomi. Tapi aku bukan ya guys, jadi aku hanya akan jawab berdasarkan apa yang aku dan istri punya pandangan gitu. Nah, menurut kami selalu ambil praktisnya. Tadi yang Teh Wina bilang gitu, kita nggak punya kuasa apa-apa bisa menaikkan turunkan harga BBM. Jadi harus bisa pilih pertama-tama mana yang kita bisa kendalikan, mana yang kita nggak bisa. Dan seringkali yang kita bisa kendalikan adalah ya balik lagi ke budgeting tadi itu ya, yang sangat tidak seksi tadi yang dari tadi kita bahas gitu. Kemudian disiplin keuangan teman-teman untuk mencapai tujuan keuangan masing-masing. Kalau memang terdampak misalkan wah harga telur naik gitu, aku harus mengurangi uang belanja ya. Bagaimana kalau alternatif proteinnya misalkan diganti, sementara bukan telur dulu, aku nggak tahu apa yang murah. Iklau yang biasa belanja mungkin tempe atau tahu gitu diganti sementara. Kalau memang harus berhemat seperti itu, ya balik lagi kadang-kadang memang kita harus dealing dengan hal-hal yang kita nggak bisa kontrol, tapi selalu dalam budgeting kan kita selalu ada ruang untuk kita cari alternatif, kita cari yang lebih murah, sementara kita nggak usah nikmati yang ini dulu, switching ke transportasi umum dan lain sebagainya. Jadi sebenarnya gimana Teh, jawaban gue nggak menarik gitu, jawaban gue sangat I sangat know, basic yeah, sebenarnya it's gitu not an kan. easy question to Ya, answer. Jadi semoga bisa pelan-pelan mencerna hmm, jawabannya Sam tadi, karena memang menyadari dulu ya, nerima dulu kenyataannya bahwa si BBM ini betul. efek utamanya adalah inflasi, dan kalau inflasi berarti akan efek ke pengeluaran kita. Karena Ya, kita nggak punya kendali di luar itu, kita kendalikan yang ada di tangan kita dulu aja ya. Pos pengeluaran kita apa aja, pos mana yang mau
digeser ke pos yang lain. Kayaknya kalau dari sisi financial planning emang kita cuma bisa jawab seperti itu, kita nggak bisa bahas kemungkinan inflasi akan naik sekian persen, itu kita nggak bisa bahas kayak gitu kayaknya. Betul, betul. Tapi yang kita perlu bahas menurut aku adalah soal dengan tadi kan bolak-balik sama saya, titik berat obrolannya tuh tentang si topik yang sangat nggak keren tadi ya, nggak cepat viral, budgeting gitu ya. Tapi dengan punya kemampuan untuk menyisihkan, Sobat Kisi udah bisa belajar menyisihkan 10%, 20%, mungkin buat yang belum punya tanggungan bisa menyisihkan lebih besar, bisa 30%, 50%. Kalau Sobat Kisi ada yang sudah tertarik buat investasi saham nih, boleh nggak Sam ceritain pengalaman pertama kali berinvestasi saham seperti apa, biar kita bisa menginspirasi banyak Sobat Kisi di sini untuk mulai action, karena aku tahu banget banyak sekali yang tertarik sama konten-konten tentang saham ini, tapi nggak mulai-mulai karena bingung mau mulai dari mana gitu. Jadi kayaknya perlu dikasih contohnya dulu tuh kayak apa waktu Sam pertama kali investasi saham. Oke. Jadi dulu dan sekarang teman-teman sudah jauh lebih dimudahkan. Mungkin jawaban pendeknya itu. Jadi jangan ragu-ragu untuk mencoba instrumen investasi yang baru. Apalagi saham. Saham bukan sesuatu yang baru sebenarnya. Mungkin baru buat teman-teman, tapi konsep saham ini sudah puluhan tahun yang lalu dimulai dan it's ibaratnya tiap hari kita makan di restoran tertentu, kita mampir ke mall tertentu gitu. Penasaran nggak sih di balik itu semua sebenarnya ada perusahaan-perusahaan besar yang mengelola entertainment favorit kita itu atau makanan favorit kita itu, dan kita bisa loh berkesempatan memiliki dan mencari keuntungan di situ gitu. Nah dulu tuh aku beli saham reksadana gitu ya, untuk buka brokerage account, buka rekening itu susah prosesnya. Aku harus datang ke bank dulu, aku harus ngambil nomor, ngantri, tanda tangan formulir, manual banget ya dulu manual ya, segala macam gitu kan. Nah sekarang teman-teman dimudahkan untuk bisa lakukan itu dengan online digital, jadi barriernya sangat rendah gitu. Dan setoran awalnya juga aku yakin ini sangat rendah juga saat ini. Jadi teman-teman jangan ragu-ragu untuk mulai sekarang gitu. Tentu tetap harus disiplin ya. Mungkin kata kuncinya budgeting. Dalam berinvestasi pun kita harus punya disiplin. Jadi dalam misalnya teman-teman mau mencoba sesuatu yang spekulatif nih gitu. Aku mau coba beli perusahaan ini karena aku udah analisa dan kayaknya bakal naik harga sahamnya berapa bulan lagi. Ya silahkan, tapi tentu harus set budget supaya jangan sampai mengganggu pengeluaran yang lain gitu, mengganggu investasi di tempat lain. Mungkin itu aku yang aku bisa share soal. Kalau mau mulai investasi, sebaiknya bisa mulai dari nominal berapa, Sam? Atau pengalamannya Sam dulu memulainya dengan nominal berapa atau dari persentase penghasilan? Di saham spesifik ya, bukan reksadana. Tadi kan saya udah cerita yang tentang reksadana. Kalau yang tentang saham gimana? Kalau investasi saham dulu aku, tapi ini bukan rekomendasi ya. Jadi ini experience aja, experience. Iya. Aku dulu tuh top up 5 jutaan gitu. 5 jutaan sekali top up. Rutin ya? Oke, jadi ada rutin 5 jutaan sehingga langsung terbentuk saldo ya. Kalau kelebihannya kan kalau rutin kayak gitu tuh langsung terbentuk saldo ya. Betul. Jadi kalau buat aku memang karena memang sampai sekarang strateginya memang pasif. Jadi yang aku pilih adalah saham-saham yang sifatnya relatif blue chip gitu ya, stabil. Dan aku lihat kanan kiri juga analisa, kayaknya ini akan terus ada lah gitu perusahaannya gitu. Jadi lebih ke dollar cost averaging terus menerus. Ya puji Tuhan sekarang udah nggak hanya 5 juta sih yang bisa aku top up sih. Jadi tiap bulan memang ada porsi yang aku tambahkan terus ke situ. Tanpa harus menyebut nama sahamnya biar nggak kelihatan rekomendasi ya, Sam. Boleh tahu nggak waktu awal dulu punya saham itu setor 5 juta sebulannya, beli satu saham aja atau beli beberapa saham, atau pas mau beli baru analisis? Dan ini bukan rekomendasi ya Sobat Kisi, ini pengalaman cerita dulu Kosem memulai investasi saham. Oke. Agak ini spesifik ya pertanyaannya ya. Jadi gimana Teh, analisa dulu atau baru beli gitu ya?
jadi kan punya 5 juta rutin nih setiap bulan nih Hmm, pakai strategi cost averaging. Yang dulu saya melakukan nih dulu nih waktu pertama awal-awal, mungkin kan sekarang udah terbentuk portfolio ya. Kalau waktu di hmm. awal-awal tuh pilih satu saham terus aja top up di situ, atau punya beberapa, atau pas punya 5 juta bulan ini baru milih beli yang mana ya gitu. Kalau dulu aku tuh labil gitu loh. Jadi oke nih 5 juta ada nih bulan ini. Aku trading di mana gitu. Aku Oke. darah muda gitu kan ya, mungkin aku bisa nih Darah mendapatkan muda. cuan gitu. Ya, ini nothing against teman-teman yang trader ya. Maksudnya it Dan just so nothing happens against di that atas 40 ya. Yang udah bukan darah muda. jadi ya it Ya just enggak, so ini kan happens bahwa style orang boleh beda-beda loh. Ada yang betul. trading, ada yang enggak. Ya. Gimana Betul, jadi waktu betul. itu, Sam? Betul. Yang penting teman-teman melek finansial. Jadi waktu itu ya aku nggak melek finansial obviously, dan aku cuma ikut-ikutan orang. Aku punya budget 5 juta, terus aku ikut grup saham gitu. Dulu belum ada Telegram, adanya di WhatsApp. Kita ya barter rekomendasi saham segala macam. Um, ya ada ya hit and miss lah gitu, karena aku memang nggak kenal perusahaan Ya, yang aku beli gitu. Oh, ini industrinya apa, aku nggak tahu segala macam. Nah, kalau sekarang sudah terbentuk portfolio, lebih kepada um, aku tahu ini adalah perusahaan yang aku akan ikutin terus perjalanannya sampai long term. Ya mungkin bisa dibilang kalau perusahaan ini sampai bangkrut, mungkin sesuatu terjadi dengan Indonesia gitu, secara secara fundamental. Sistem keuangan krisis kita segede apa kalau sampai dia betul harus yang bisa kolaps gitu. membangkrutkan perusahaan ini gitu. Jadi aku memilih perusahaan-perusahaan yang seperti itu sih untuk sekarang, dan memang karena sifatnya udah lebih pasif, jadi ya udah aku ngambil Stop di momentum portfolio misalkan aja. untuk nama portfolio aja. Apalagi kalau ada dip gitu ya, ada krisis kayak kemarin awal COVID gitu. Ya udah untuk top up gitu sih. Strateginya sudah agak berubah. Sudah kepala tiga sekarang. Nah, jadi ini menarik ya, Sobat Kisi. Ternyata style investasi kita tuh berubah terus dengan ngikutin perjalanan hidup kita nih. Sobat Yes. Kisi perlu aware sama kejadiannya nih. Jadi dulu Kosem waktu baru nikah memutuskan tinggal dulu di rumah orang tua selama 3 tahun, ngumpulin uang dulu supaya suatu harinya bisa beli properti sendiri. Menunda dulu punya anak sampai kemudian akhirnya punya anak. Investasinya juga mulainya dari reksadana dulu, karena memang dalam posisi literasi finansial waktu itu masih terbatas, belum punya kemampuan untuk analisis apa-apa, karena kan analisisnya harus sendiri ya. Ya. Dan memang sifatnya cenderung investor yang pasif gitu, nggak yang tiap hari nongkrongin. Tapi itu tidak menutup Sam untuk sama Clau untuk masuk ke investasi saham, dan untuk mulainya punya nilai nominal yang udah dihitung dari penghasilannya Sam sama Clau untuk bisa setor rutin setiap bulan. Kalau dulu mungkin benar-benar yang pilih yang mana ya, kalau sekarang udah top up ke portofolio yang udah ada. Dan ini tentu saja berarti udah berapa tahun berarti Sam? 11 tadi lu bilang? 11 tahun. Kurang lebih Udah 11 tahun. 11 tahun Hmm. melakukan ini secara rutin dan konsisten, dan ini kayaknya take out yang paling penting dari perjalanan investasinya Samuel Ray nih. Jadi Sobat Kisi, kalau kamu mau bikin perjalanan finansial kamu seperti apa, ini tanda tanya ya, kamu yang mesti menentukan sendiri perjalanan finansial kamu. Sam, terakhir, apa tipsnya buat Sobat Kisi yang belum mulai juga investasi saham? Teh Wina, sorry agak terputus tadi. Tips ya berarti ya Putus ya untuk barusan. Sobat Kisi Ya, ya tips yang mau terakhir, memulai perjalanan. kata penutupnya untuk Sobat Kisi yang mau mulai investasi saham. Ya, suka ya quote dari Teh Wina sendiri yang aku suka. Personal finance should be simple. Kalau nggak salah gitu ya Teh ya. Correct me if I'm wrong. Finance should be practical. Finance should be practical. Nah, iya. Jadi buat aku praktikal itu kan praktis gitu kalau bahasa Indonesia yang aku terjemahkan. Aku nangkepnya gitu. Buatlah sebuah sistem di mana kamu tuh bisa lakukan itu bulan demi bulan demi bulan secara disiplin dan konsisten. Itu lebih mahal nilainya daripada kamu misalkan menemukan insider info tentang saham yang akan terbang berapa bulan lagi gitu. Karena percayalah itu semua jarang dan tidak sustainable gitu. Kalau kita mau bangun kekayaan ya bangunlah sesuatu yang disiplin dan konsisten, dan
ya memang journey kami 11 tahun gitu. Nggak tahu ya, mungkin ada di tempat lain yang akan bilang, oh tapi bisa kamu bangun bisnis, bisa cuan Bisa besar segala kedua macam. hari gitu ya mungkin ya. Iya, mungkin ada yang ngomong gitu, tapi kalau denger Kosem ya, Kosem tipsnya begitu sih, sebaiknya Ya, buatlah sistem yang kamu bisa lakukan throughout the years, lakukan dengan disiplin, konsisten, jangan tergiur dengan kanan kiri, fokus saja sama tujuan keuangan kamu masing-masing. Dan lagi-lagi financial independence bukan balapan, bukan sesuatu yang kamu harus kejar-kejaran sama orang lain, capailah dalam waktumu sendiri, dalam kenyamananmu sendiri. Itu. Semangat teman-teman. thank you so much Samuel Ray, asik banget. Jadi ini benar-benar sebuah journey yang tentu saja penuh dengan naik turun, belok kiri, belok kanan, revisi lagi rencana keuangannya. Tapi yang aku suka adalah growing together sama pasangan ini jadi penting banget. Jadi kalau topik kita adalah nikah dulu, investasi dulu, kerja dulu, maka sebenarnya jawabannya kayaknya adalah coba kamu maunya gimana, atur aja sendiri, tentuin sendiri, nggak usah bikin standar hidup orang lain jadi patokan buat hidup kamu. Silakan Sobat Kisi, ambil yang cocok buat kamu hasil obrolan aku sama Samuel Ray ini. Tapi kalau ada yang menurut kamu nggak cocok, skip aja, cari yang cocok buat kamu ya. Semoga bermanfaat dan jangan lupa kamu bisa ngikutin kompetisi Waktumu Ajak Teman karena ada hadiah-hadiah menariknya. Pantengin terus di Instagramnya @koreaninvestmentid, dan tentu saja aku, Ligwina Hananto, akan balik lagi dengan narasumber yang keren-keren semuanya. Tungguin, aku udah lihat daftarnya seru-seru banget. Untuk hari ini, Samuel Ray, terima kasih banyak sudah bergabung. Sampai kita ketemu lagi ya, Sam. Sama-sama, Teh Wina, sehat-sehat. Sobat Kisi semuanya Sama-sama. sukses selalu. Thank you. Terima kasih. Bye-bye.